Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Ya, kita menyadari setahun yaitu tahun 2023 kita sudah lewati, tentu dengan banyak pengalaman hidup kita di tahun 2023. Biarlah setiap yang tidak menyenangkan atau segala duka, biarlah itu semua tinggal di tahun 2023, dan di tahun 2024 ini kita boleh menjalaninya dengan penuh pengharapan yang daripada Tuhan. Kita boleh semuanya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh tiba di tempat ini tentu dengan satu pujian kita karena kebaikan daripada Tuhan Yesus. Kita akan angkat pujian kita katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Indah
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Engkau memelihara, menyertai, menaungi, bahkan melindungi kami hingga kami tiba di tempat ini dalam keadaan selamat. Bisa beribadah secara online dan onsite. Bahkan Engkau yang terus menguduskan dan mengampuni segala dosa kami, melayakkan kami untuk terus menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah kami ini. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik yang melayani firman Tuhan Pendeta Saud maupun worship leader Ibu Olsia, Ibu Pur. Baik Bang Samuel maupun dengan tim musiknya Tuhan. Semuanya Engkau yang berkati, termasuk Pak Pur dan juga Mas Jojo. Kami serahkan yang terlibat di dalam pelayanan hari ini semuanya ke dalam tangan urapan dan pertolongan bahkan kuasa-Mu semata-mata. Dan biarlah kami yang beribadah secara online maupun onsite, ibadah ini juga dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Bahkan jemaat-Mu yang datang dengan letih, lesu dan berbeban berat boleh memperoleh kelegaan daripada-Mu semata-mata. Dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan penyertaan dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan tetap berdiri. Kita akan angkat satu pujian yang menyatakan bahwa hanya Yesus pengharapan kita. Kita akan angkat pujian ini dengan lebih semangat lagi. berpengharapan hanya kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus kita ya, yang senantiasa menyertai, menolong, bahkan menghibur kita
di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian, tetapi sebelumnya kita akan angkat pujian Jalan Hidup Orang Benar. Maupun yang ada di tempat ini untuk membagikan kesaksiannya. Kami persilahkan Bapak Ibu. Ya, baik, kalau belum ada, mungkin saya yang mendahului ya. Oh, iya, silakan. Baik, mungkin saya akan memulai. Ya, seperti tahun kemarin itu, kita memang berencana tadinya mau keluar kota gitu ya. Tetapi karena ini Sam sakit, ya jadi kita tidak jadi pergi, kita semua ada di rumah sebenarnya. Sehingga pada tanggal 31 Desember kemarin, kita mengikuti ibadah melalui Zoom. Nah, kami rasakan bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada keluarga kami, khususnya terhadap anak kami Samuel, gitu ya. Memang waktu 5 hari sebelum dia ke rumah sakit itu sebenarnya dia sudah demam, tapi dia tetap datang ke gereja, gitu ya. Seperti biasa, kalau dia sakit atau apa, nggak mau dia di rumah. Tetap dia harus datang untuk pelayanan ke gereja itu. Sehingga tanggal 24 yang lalu dia pun tetap hadir untuk ibadah. Tapi sebelumnya saya sudah bilang, sudah karena kamu sudah demam 5 hari, tidak mungkin lagi di rumah terus, kita harus ke dokter. Catnya di rumah udah ribut terus harus ke dokter. Tapi dia selalu bilang, enggak mama, aku kan kuat. Nah gitu biasa anak muda, aku kan kuat. Nah udah gitu, ya sudah, dia bilang gitu, ya saya tidak nikah lagi. Tapi pas tanggal 26 itu, 25 ya, hari Senin, 25, pas tanggal 25 itu dia tiba-tiba bangun dari kamarnya, datang ke saya, mama ini kok asa aneh ya, kok saya itu panas lagi mah, katanya gitu. Dari situ saya bilang, udah
Kalau begitu sekarang kita harus ke rumah sakit. Tidak boleh lagi tidak mau, harus mau, saya bilang ke dia. Tapi awalnya dia dulu sama bapaknya pergi ke Advent. Udah biarinlah kami aja dulu ke Advent, nanti biarlah melalui BPJS. Ya udah pergi ke Advent. Ternyata di rumah sakit ini dia udah ketemu dengan dokter. Pak Saud udah bilang, udah aja dokter, tidak apa-apa, kalau mau disuntik juga gak apa-apa. Karena si dokternya ini meminta supaya disuntik. Jadi Pak Saud bilang, ya gak apa-apa kalau mau disuntik. Tiba-tiba si dokternya datang lagi ke Pak Saud, ke mereka bilang, Pak gak usah disuntik ya, dikasih obat aja, katanya gitu. Kenapa tidak disuntik? Ya karena biaya harus kita sendiri. Terus dianjurkan cek darah pun harus biaya kita sendiri gitu. Untuk cek darahnya 400.000 Pak, gimana katanya. Jadi akhirnya si dokternya ini kasih obat untuk diminum. Pulanglah mereka dari rumah sakit, udah di rumah loh. Kenapa pulang? Tadi dari rumah kan mau tidak mau sudah harus di sana dan harus dirawat. Saya bilang, datang Pak Saud, gak usah, obat aja katanya gitu. Periksa obat-obatnya, obatnya tetap dikasih paracetamol untuk panasnya kan, dikasih vitamin B-kompleks. Saya bilang, kamu itu bang selama ini mama udah kasih itu semua di rumah, kasih paracetamol, kasih vitamin udah dikasih. Jadi gimana? Enggak, sekarang tidak boleh, kita harus ke Borromeus. Saya bilang gitu, mereka berdua diam aja gini. Pokoknya harus ke Borromeus sekarang. Akhirnya kami berangkatlah ke Borromeus. Dia bilang, ya udah sama mama aja. Dia nggak mau lagi sama Pak Saud. Udah sama mama aja katanya. Ya udah, ayo, mama juga ikut. Saya bilang. Kami bawalah itu ke Borromeus, sudah di situ ya jelas benar aja. Si dokternya udah bilang harus cek darah, terus ditawarin harus rawat inap. Ya udah saya bilang ya sudah rawat inap aja gitu. Jadi mereka masih sempat untuk bercanda. Wah ternyata ya harus ibu negara yang harus turun tangan katanya. Jadi saya tertawa aja. Ya memang benar kadang di mana ya? Kadang di keluarga itu ada kalanya memang harus ibu yang ambil keputusan ya. Memang perlu gitu ya. Bukan berarti menomorduakan suami gitu, bukan berarti. Tetapi ada kalanya di suatu kondisi si istri pun harus berperan, harus berani mengambil keputusan gitu. Jadi akhirnya kami pergilah ke situ dan dia dirawat di Borromeus. Tetapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik dan semuanya dicukupi oleh Tuhan. Ya itu mungkin yang bisa saya bagikan, bahwa pertolongan Tuhan itu tetap ada, tetap nyata bagi kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, apapun kesusahan kita, kesulitan kita, percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kalau masih ada lagi Bapak Ibu, kami persilahkan. Gimana Pak Yopi? Mungkin dari Pak Yopi ada yang mau dibagikan Pak? Selamat tahun baru Pak. Sama-sama, selamat tahun baru. Enggak. Saya dengar kesaksian aja lebih baik. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Ya, sama-sama Pak Yopi, Tuhan berkati Pak. Ya Pak Alek, masih ada? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan lanjutkan ibadah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku
Bapa di sorga, terima kasih. Kami boleh menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan kesaksian. Kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hidup kami. Sampai tahun 2023. Dan juga menjelang tahun 2024 ini Tuhan. Kami tetap bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami akan baca dan dengarkan boleh tertanam dalam hidup kami. Sehingga kami boleh punya pegangan di tahun 2024 ini Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami, boleh kami syukuri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pada saat ini ya kita telah melewati 7 hari ya tahun 2024 ini. Kita bisa melaluinya. Ya, berapa orang tanya bagaimana? Apa perbedaannya tahun 2023 sampai 24? Kadang dia bilang sama aja katanya. Sama aja. Ya, ternyata dia tidak merasakan ada suatu perubahan. Padahal kalau kita lihat, kita tidak akan bisa lalui tahun 2023 lagi. Kita bila tinggalkan itu, kita memasuki tahun 2024. Sehingga pada saat ini kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan bacakan bagi kita semua Mazmur tentang yang sudah ketemu Mazmur pasalnya 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, ini adalah bagaimana Daud menceritakan pengalamannya. Karena apa? Kalau kita melihat setiap tahun, ya, setiap tahun di seluruh, ya, bangsa Israel harus berjalan ziarah ke Yerusalem. Mereka bisa boleh dikatakan berbondong-bondong pergi ke Yerusalem. Dan untuk apa? Mereka tujuannya untuk beribadah. Untuk beribadah kepada Tuhan, mereka harus berjalan. Kalau saat ini, kalau kita lihat, perjalanan sangat singkat. Kalau kita bandingkan zaman dahulu, perjalanannya cukup lama. Karena zaman dulu belum ada pesawat, belum ada mobil, ya. Jalan pun mungkin belum semulus sekarang. Sehingga pada saat mereka menuju Yerusalem, pasti mereka banyak juga masalah yang mereka hadapi. Karena itu kalau saya lihat, perjalanan mereka menuju Yerusalem ini tidak mudah. Ya, tidak segampang yang kita lakukan saat ini. Ya, kalau saya dari Jalan Jurang ke sini sungguh cepat karena lewat jalan tol. Ya kan? Kalau jalan kaki susah.
pasti banyak rintangan. Pasti ada banyak masalah yang terjadi. Ya. Jadi dalam perjalanan itu mereka pasti melalui banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Ya. Mungkin juga tantangan alam. Pada saat mereka berjalan mau ke Yerusalem mungkin datang juga hujan. Ya. Itu masalah. Mungkin datang juga boleh dikatakan binatang buas. Ya, kalau sekarang binatang buas yang takut kepada manusia. Dulu manusia takut kepada binatang. Sekarang binatang buas itu yang takut. Ini tantangan dalam perjalanan bangsa Israel ke Yerusalem. Bahkan juga bisa juga kalau kita melihat tantangan dari orang-orang jahat. Karena pada saat itu banyak juga orang-orang bangsa lain itu orang yang boleh dikatakan ada perampok, ada segala macam tantangan dalam perjalanan hidup itu. Ini masalah dalam perjalanan hidup. Banyak kita juga kalau kita melihat perjalanan hidup menuju Yerusalem, banyak masalah yang mereka hadapi. Bahkan juga ada kekhawatiran bagi mereka akibat tantangan. Dan juga bagaimana kita lihat kekhawatiran terjadi pada saat mereka mau menuju Yerusalem. Karena itu kalau kita lihat dalam ayat 1 tadi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Sejak pada saat itu mereka berjalan ke Yerusalem. Mereka juga mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Mungkin juga pada perjalanan mereka mengharapkan pertolongan. Dari mana pertolongan? Pada saat mereka menghadapi segala sesuatu. Mungkin mereka putus asa. Sehingga dikatakan dalam aku melayangkan mataku ke gunung. Artinya orang yang melihat-lihat, melayangkan matanya, tidak ada manusia. Yang kalau kita pergi ke gunung, jarang orang. Jarang orang jalan-jalan di gunung itu. Mungkin hanya beberapa orang. Pada saat di tengah jalan mereka mengalami sesuatu, mereka tidak dapat mendapatkan pertolongan. Sehingga mereka bertanya dalam hati. Dari mana akan datang pertolongan? Dari mana? Tidak ada lagi yang bisa mereka harapkan. Sehingga dikatakan, jika kita dalam situasi yang sulit. Kalau kita juga pada saat kita mengalami suatu situasi yang sulit di dalam hidup kita. Di dalam perjalanan kita. Kita ibaratkan kita mau menuju Yerusalem. Mau menuju kita satu titik tujuan kita untuk ke surga. Kita menghadapi situasi yang sulit di dunia ini. Mungkin juga kita bisa mengharapkan pertolongan dari berbagai pihak kan. Ya, saat ini bisa juga minta tolong. Tetapi kepada saat orang tidak ada yang menolong kita. Kita berusaha dari berbagai pihak minta tolong. Misalnya kita dari diri sendiri. Gak ada lagi yang bisa kita harapkan. Atau orang lain pun gak bisa kita harapkan. Bahkan kita kuasa kegelapan pun gak bisa kita harapkan. Dan sebagainya. Bagaimana sifat kita? Mungkin juga kita akan menjadi putus asa dalam perjalanan hidup ini. Mungkin kita akan merasa biasa-biasa aja hidup kita ini. Tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Ketika kita berjalan di tahun 2023 sampai saat ini kita berjalan dari 2024. Tidak ada yang luar biasa kita lakukan. Seolah-olah kita sendiri. Seolah-olah kita hanya boleh dikatakan hidup kita hanya meratapi hidup kita. Ini yang terjadi.
Tetapi orang Israel jelas kalau kita melihat, meyakini pertolongan mereka berasal dari Tuhan. Ini suatu keyakinan yang dikatakan oleh bangsa Israel. Karena ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini yang dikatakan oleh Daud. Hanya satu pelariannya itu kepada Tuhan. Dia tidak mengharapkan yang lain lagi. Dia tidak mengharapkan orang lain. Tetapi dia mengharapkan pertolongannya dari Tuhan. Luar biasa. Jadi dia mengharapkan pertolonganku hanyalah dari Tuhan. Kalau saya baca kembali dari Mazmur pasal 21 ini, ada 4 hal yang membuat orang Israel mempercayakan kesulitannya kepada Tuhan. Kalau kita lihat, jadi dalam perjalanan mereka percaya bahwa pertolongannya mereka hanya di dalam nama Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu menjaga Israel dengan kekuatan penuh. Jadi Tuhan itu menjaga Israel dengan kekuatan penuh. Kalau kita lihat, ini pada saat kalau kita lihat bagaimana Tuhan menjaga bangsa Israel. Tuhan menjaga bangsa Israel. Bagaimana pada saat itu? Jadi kalau saya bandingkan dalam bagaimana penjagaan Tuhan ketika kita pelayanan, ya ketika dulu saya pelayanan, ya pelayanan di pedalaman, bagaimana saya melihat penjagaan Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa. Karena itu ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini yang mereka percaya. Ayat 3b, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi mereka dikatakan penjaga Tuhan itu menjaga kita sampai tidak terlelap dikatakan. Terus pertanyaan, apa Tuhan itu pernah tidur gitu kan? Tuhan menjaga kita. Tuhan menjaga mereka di dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan menjaga bangsa Israel dengan apa? Dengan kekuatan penuh. Karena itu kalau kita lihat, hanya Tuhan yang menciptakan segala yang ada. Memiliki kekuatan yang tak terbatas. Sebenarnya Tuhan itu mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Kalau manusia itu punya kekuatan yang terbatas, Tuhan itu mempunyai kekuatan yang tidak terbatas dalam hidup ini. Kekuatan ini termasuk kuasa kegelapan. Tidak ada pada apa-apa dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang kita berpikir kuasa kegelapan itu lebih canggih daripada Tuhan. Ternyata enggak. Ya. Ketika saya belajar ilmu dulu, ya, ilmu tahan kebal. Ya, sebelum saya percaya Yesus, memang kebal. Di samurai tidak apa-apa. Tetapi setelah saya menerima Yesus, itu semua langsung hilang. Diganti dengan bagaimana kuasa kegelapan itu tidak bisa lagi menguasai diri saya. Ya kan? Kalau dulu samurai itu golok itu digini-gini nggak mempan. Ya, nggak mempan. Tapi setelah percaya Yesus, begini udah berdarah. Ya. Kalau percaya masih ada saksinya. Ya, adik saya ini. Ini yang pelajaran. Ternyata kuasa kegelapan itu tidak mempan kepada kuasa Tuhan. Kalau dunia ini bisa berkuasa, memberi, tapi lebih besar kuasa. Ya kan? Ini yang dulu kami pelajari.
Ya, di rumah gitu kan. Ya, bagaimana ilmu itu. Tetapi setelah percaya Yesus, semuanya hilang. Jadi kalau kita mengandalkan kuasa dunia, enggak ada artinya. Kita mengandalkan kuasa Tuhan. Karena Tuhan punya kekuatan yang luar biasa. Jadi apa? Maka bagaimana kita lari kepada Tuhan. Pada saat kita mengalami tidak ada lagi pertolongan, kita jangan lari kepada manusia. Tetapi kita lari kepada Tuhan. Karena dialah pertolongan kita. Yang kedua adalah Tuhan menjaga Israel dengan penuh waktu. Tuhan itu penuh waktu menjaga Israel. Kalau kita lihat saat ini, apakah sampai saat ini Tuhan menjaga Israel? Ya. Kalau saya tetap, apa janji Tuhan itu tetap dilakukan. Kalau saya perhatikan bagaimana Hamas menyerang 5.000 roket ke Israel. Ya. Tapi cuma sedikit yang tembus. Ya. Tetap Tuhan menjaga mereka. Ya. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Ya. Karena itu ayat 4 dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Waktunya Tuhan terus menjaga. Tuhan terus menjaga anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Tuhan terus menjaga kita. Tuhan itu terus menjaga kita 24 jam Tuhan menjaga kita. Tapi kita sering nggak nyadar. Ya, ada Tuhan. Kadang-kadang kita yang membuat kita menderita. Ya kan? Banyak orang katakan, aduh Tuhan udah tinggalin saya. Tuhan gak peduli lagi ke saya. Padahal Tuhan itu konsisten tetap menjaga kita. Kadang-kadang kita yang lari dari Tuhan. Bukan Tuhan yang lari dari kita. Ya kan? Karena itu ayat 6 dikatakan, matahari tidak menyakiti engkau. Matahari tidak menyakiti engkau. Ini janji Tuhan. Pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Bagaimana Tuhan menyertai. Ini juga kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel. Pada saat keluar dari Mesir kalau kita perhatikan. Pada waktu malam ada. Pernah dikatakan. Tiang api. Menjaga mereka. Pada waktu siang tiang awan. Menjaga mereka. Dalam perjalanan mereka ke Kanaan, ke tanah perjanjian itu, mereka dilindungi oleh tiang api dan tiang awan. Sehingga mereka pada waktu siang enggak kepanasan. Pada waktu malam mereka tidak kegelapan karena Tuhan melindungi mereka. Waktunya. Bagaimana perjalanan mereka? Kalau saya pikir dulu nggak ada lampu, ya, nggak ada listrik pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi di padang gurun itu, bagaimana Tuhan melindungi mereka? Karena itu janji Tuhan, matahari tidak menyakiti engkau. Wah, ini jaminan. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan tetap waktunya menolong kita. Ya, bagaimana Tuhan? Bahkan Tuhan menjaga kita selama-lamanya. Ya, selama-lamanya Tuhan menjaga kita. Ya. Karena itu ayat 8 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau keluar masuk. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan itu menjaga bangsa Israel. Dan juga menjaga kita selama-lamanya. Karena itu dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan.
Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena itu katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Menolong kita. Menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Ini berbeda dengan kalau manusia menjaga. Di Tiranus itu ada sapam. Ya. Kalau sudah malam, dulu waktu saya di Tiranus, sapam itu tertidur. Jaketnya ada di situ. Saya ambil jaketnya. Tapi dia nggak bertanya ke saya. Ya, cuek aja dia. Kalau dia bertanya, ketahuan dia tidur gitu kan. Ya, manusia yang jaga bisa tidur, sapam itu juga tidur gitu kan. Kalau saya rendah, dia tidur dia. Tapi nggak bilang jaketku hilang gitu kan, dia biarin aja gitu kan. Ini beda, penjaga manusia dengan penjaga Tuhan itu berbeda. Manusia bisa tidur. Karena apa? Manusia itu bisa lelah. Ya, manusia itu bisa lelah. Karena itu manusia butuh apa? Butuh istirahat. Karena itu waktu manusia itu terbatas, ya, waktu yang terbatas, kan gitu. Jadi kadang-kadang gitu. Kadang-kadang sudah lelah manusia itu, sudah jenuh, akhirnya apa? Putus asa, ya kan? Apalagi kalau ibu-ibu ya. Belum masak, belum ngurus anak, belum ini, katanya. Bosan di rumah gitu kan. Akhirnya, karena apa? Terbatas. Tapi Tuhan gak terbatas. Ya, berbeda. Karena itu pada saat itu kita minta kekuatan daripada Tuhan. Perlu kita datang kepada Tuhan. Kita perlu berlutut di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan pertolongan kita. Kalau yang ketiga saya lihat, ketika Tuhan menjaga Israel bukan dari tempat yang jauh. Jadi Tuhan itu menjaga bukan dari tempat yang jauh. Bukan lagi di surga. Tetapi Tuhan itu dekat sekali dengan kita. Bukan Tuhan itu bukan di langit ketujuh. Tetapi bisa dia dekat sekali dengan kita. Karena itu ayat 5 dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah nolongmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan itu di sebelah tangan kita. Artinya dekat sekali. Ya. Ayat 5 itu. Bagaimana digambarkan Tuhan itu sangat dekat. Karena itu Yesaya pasal 59 ayat 1 kan. Tuhan itu tidak kurang panjang tangannya untuk menolong. Dia dekat. Karena itu dikatakan, kenapa Tuhan itu sangat dekat kepada kita? Karena Tuhan Yesus sudah turun ke dunia ini. Dia sudah datang ke dunia. Tanggal 25 Desember kita merayakan bagaimana kedatangan Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia untuk apa? Untuk memberi contoh dan teladan kepada kita. Sehingga dia harus mengambil rupa menjadi manusia. Supaya bisa manusia menerima dia. Bagaimana Tuhan sendiri yang datang untuk supaya dekat dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang datang ke dunia ini untuk dekat dengan kita, sama dengan kita. Supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena itu dikatakan, firman itu menjadi manusia. Allah pencipta itu datang menjadi manusia sama dengan kita. Hanya dia tidak berdosa. Dia Tuhan Yesus itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi jangan kira Tuhan itu nggak tahu.
Tuhan itu pada saat kita mengalami sesuatu, Tuhan itu juga mengalaminya. Pada saat kita sedih, Tuhan juga sedih. Ini banyak diartikan. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 11. Ketika Maria datang bersujud kepada dia, Maria nangis. Tuhan juga menangis. Ya. Ketika Tuhan dikatakan dalam Matius pasal 4. Tuhan juga lapar. Dia haus. Apa sebenarnya yang kita rasakan, Tuhan rasakan. Ya. Jadi kalau Anda merasakan kehampaan di dalam hidup kita, kita boleh datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Sering kita nggak peduli. Kita selalu datang kepada manusia, tapi nggak datang kepada Tuhan. Menangislah di hadapan Tuhan. Apa yang ada di dalam hatimu, katakan itu kepada Tuhan. Tuhan, saya begini Tuhan. Saya jengkel dengan si anu Tuhan. Saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya capek Tuhan. Saya sudah jenuh Tuhan dalam ini. Pasti Tuhan juga merasakan. Ya. Karena itu dikatakan di dalam Kisah pasal 9. Ketika Saulus itu mau menganiaya jemaat. Mau menangkap, mau membunuh. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, apa dikatakan? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Artinya, kenapa engkau menganiaya aku? Padahal kalau kita lihat, Saulus belum pernah jumpa dengan Yesus. Tetapi di saat-saat seperti itu, pada saat orang percaya itu menderita, Yesus tahu. Mengapa engkau menganiaya aku? Ya, jadi kalau kalian punya masalah, kita punya masalah, datang kepada Tuhan, sampaikan. Karena pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Untuk apa? Pertama, untuk menebus dosa kita. Menebus dosa kita. Menebus dosa kita. Yang memperhatikan. Kemudian dia memberikan rohnya kepada kita. Karena di dalam Kejadian pasal 6. Roh Allah itu, roh Allah yang tadi di dalam diri manusia sudah diambil oleh Tuhan. Sehingga dikatakan manusia itu menjadi manusia daging. Kalau Anda baca dalam Kejadian pasal 6. Ayat 1-3. Jadi manusia itu menjadi manusia daging karena roh Allah sudah diambil. Nah di dalam perjanjian baru, roh Allah yang tadi, yang diambil oleh Allah, diberikan kembali kepada manusia. Yang percaya. Karena itu dikatakan dalam Galatia pasal 4 ayat 6. Karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hatimu. Supaya yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ada hubungan. Jadi roh Allah itu ada dalam hati kita. Sangat dekat dengan kita. Bahwa Allah Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita. Sehingga kita bisa menyapa, ya Bapa. Hanya orang Kristen yang mengatakan bahwa Allah pencipta itu adalah Bapa. Karena Roh Kudus yang berbicara. Jadi pada saat Anda punya masalah, pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Ya, dulu ya. Ini kesaksian. Kalau dulu kami sebelum bertobat ini satu keluarga gak bisa berdoa. Kalau tiap tahun baru itu kumpul ya, abang saya yang sudah meninggal dicatat doanya oleh opung saya. Opung saya mau berdoa giliran katanya, catat dulu doaku katanya. Dicatat doanya. Baru dibacakan gitu. Gak bisa. Gak bisa. Saya juga gak bisa berdoa gitu kan. Tetapi setelah saya menerima Yesus, tanpa diajari bisa saya berdoa. Itu buktinya.
ada komunikasi dengan Tuhan. Jadi pada saat orang belum menerima Yesus dalam hatinya, orang itu tidak bisa mengatakan Bapa kami yang di surga. Kecuali dia hafalkan itu, ditulis gitu kan. Ini masalah. Sehingga roh Allah itu ada dalam hati kita. Jadi kalau roh Allah itu ada dalam hati kita, baru kita bisa baca dalam Roma 8 ayat 26. Ternyata roh Allah yang ada di dalam hati kita membantu kita di dalam kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Tuhan membantu. Ini katakan. Dia adalah Immanuel. Ya. Tuhan beserta kita seperti yang diterangkan, dibawakan oleh pendeta R. Bahwa Tuhan adalah Immanuel. Yang dikatakan dalam Yesaya. Seketika dikatakan Tuhan menyertai kita. Allah yang ada bersama dengan kita. Inilah artinya penyertaan Tuhan ada di dalam kita. Jadi ini yang harus kita pahami. Yang keempat dikatakan Tuhan menjaga Israel dengan apa? Seutuhnya. Baik tubuh maupun nyawa kita. Seutuhnya Tuhan menjaga kita. Itu ayat 3 dikatakan. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Kalau dikatakan ibaratnya. Kita goyah di dalam kehidupan kita. Goyah di dalam iman kita. Kalau orang yang kakinya udah mulai goyah itu. Kakinya goyah itu berarti jalannya sudah kurang normal. Artinya dia sudah mulai letih lesu. Ya. Goyah. Kenapa kalau kita tidak ada lagi keseimbangan? Biasanya orang gemuk kakinya kurus. Jadi udah kalau jalan dia sudah goyah. Tapi Tuhan katakan, Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya keyakinan. Sampai masa tua keyakinannya terus stabil. Tidak goyah dia. Tidak goyah dalam situasi apapun. Ya kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang sudah makin tua kita. Tuhan saya sudah melayani Tuhan lama Tuhan. Tapi kenapa ini saya alami Tuhan? Kaki saya sudah susah untuk jalan Tuhan. Ini Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, sungguh tidak akan dibiarkan. Karena itu ayat 3a dikatakan, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Terus Tuhan menopang, memberi kekuatan. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga kita. Dari segala kecelakaan Tuhan menjaga kita, Tuhan menolong kita. Ya. Mari kita terus menyadari. Pertolongan Tuhan ada dalam hidup kita. Saya lihat, mari kita menjalani tahun 2024 ini dengan satu tujuan. Kita mengatakan pertolonganku adalah dari Tuhan. Bukan dari manusia. Kita melangkah tahun 2004 ini dengan satu tujuan. Untuk memuliakan Tuhan. Ya kan? Untuk memuliakan Tuhan kita melangkah. Kita mau mengandalkan Tuhan. Kita doakan Tuhan, saya mau mengandalkan Tuhan di dalam 2024 ini. Saya tidak akan goyah karena Tuhan menjaga saya siang dan malam. Terus pertanyaan yang harus kita renungkan. Apakah menyadari diri kita kepada Tuhan merupakan hal yang mudah atau sulit? Apakah kita mengikut Tuhan itu adalah mudah atau sulit?
Ya kan? Itu kita renungkan tahun 2004. Tuhan, memang ikut Tuhan itu sulit gitu kan. Apakah itu satu pertanyaan? Apakah kita mau Tuhan adalah penolongku? Tuhan adalah perisaiku. Nah, dalam hidup kita. Jadi kita harus bertanya apa langkah nyata yang harus kita lakukan di tahun 2024 ini. Supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Supaya kita terus diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita harus punya satu tujuan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel itu bagaimana mereka sangat percaya kepada Tuhan. Ya. Walaupun saat ini berbeda, tapi di zaman Daud itu bagaimana keyakinan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah 7 hari melangkah. Menghadapi tahun 2024 ini Tuhan. Kalau kami melihat di dalam Mazmur pasal 121. Bagaimana bangsa Israel datang ke Yerusalem. Punya masalah, punya juga dalam perjalanan hidup mereka. Punya tantangan. Kami juga Tuhan dalam hidup kami. Dalam perjalanan hidup kami. Supaya kami tetap Tuhan mengharapkan pertolongan Tuhan. Sehingga kami boleh melewati perjalanan hidup kami beserta dengan Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan berikan kami pertolongan yang daripada Tuhan. Sukacita yang daripada Tuhan. Supaya firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh tertanam dalam hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya. Perjamuan kudus yang kita lakukan di tahun 2024 ini, kita mau angkat satu pujian. Saya minta Pak Alek lah untuk ini membagikan. Kita mau nyanyikan satu pujian masuk dalam perjamuan kudus. Yang kekal. Kasih yang sempurna
kasih yang sempurna. Kita bagi berdiri. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkan dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau terbuktiku, bukakan sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Tangan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan kubiarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Kau Bapa, Bapa yang kekal. Biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa masing-masing. Kita mau masuki perjamuan kudus yang dilaksanakan oleh murid-murid dan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Firman Tuhan dan juga pujian mengatakan, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Di dalam memasuki tahun 2004 ini, walaupun telah berlalu 7 hari, yakinlah Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Tuhanlah penolong Israel dan jugalah Tuhan penolong kita. Tuhan Yesus, bila kami mau mengadakan perjamuan pada pagi hari ini, inilah perjamuan yang pertama di memasuki tahun 2004 ini Tuhan. Biarlah melalui perjamuan yang kami lakukan ini Tuhan, kami mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus mati di salib. Dia memberikan nyawanya untuk kami Tuhan. Bahkan dia mengalami penderitaan. Seperti yang Tuhan katakan. Pada saat Tuhan Yesus mengadakan perjamuan di malam hari, dia mengambil roti dan mengangkatnya ke atas dan mengucap syukur. Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau memakannya, ingatlah bahwa
tubuh Yesus Kristus telah dikorbankan untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. Bagaimana Tuhan diludahi, bagaimana Tuhan dicambuk. Itu karena dosa kami Tuhan. Dan juga pada saat perjamuan, Tuhan mengambil cawan dan mengangkat ke atas dan berkata, inilah darahku yang telah ditumpahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau meminumnya, ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan. Karena Ia katakan Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya engkau telah sembuh. Oleh darah Tuhan Yesus kita boleh dipulihkan. Oleh darah Tuhan Yesus kita boleh menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Pada saat engkau meminumnya, ingatlah darah Tuhan Yesus telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya kepada kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami. Di mana Tuhan izinkan kami untuk ikut perjamuan kudus ini di tahun 2024 ini Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus yang kami terima Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang punya beban berat Tuhan berikan keringanan. Yang punya pergumulan Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui perjamuan ini kami diingatkan kembali. Bahwa sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya berikan duduk kembali. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh hambanya Bapak Pendeta Saud Siombing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu, dipimpin oleh Ibu Pur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup pada tahun 2024 ini, menikmati kebaikan-Mu, menikmati segala fasilitas yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih. Fasilitas yang Kau berikan kepada kami kadang membuat kami berpikir bahwa Engkau tidak adil, karena kami melihat kenyataan bahwa banyak orang yang tidak percaya kepada Engkau memiliki hidup, fasilitas yang lebih baik dari yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Tapi biarlah kami terus belajar
dan bersyukur dan menikmatinya dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga. Karena apa yang Kau berikan kepada kami, itulah yang terbaik. Engkau adalah Bapa, Allah yang adil. Ampuni kami jika kami memiliki pikiran dan perasaan yang seperti itu. Ampuni kami Bapa. Terima kasih. Kami percaya Engkau selalu menjaga kami. Di tahun ini, tahun 2024, apapun yang terjadi, pergolakan badai kehidupan, kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah tertidur. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, datang ke dunia ini, kemudian mati di kayu salib, untuk menebus segala dosa-dosa kami, menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, Yesus sudah mati bagi kami, dan kemudian bangkit, untuk menyediakan tempat bagi kami di surga. Biarlah kami terus setia mengikut Engkau. Dan pada saat Engkau datang, Tuhan Yesus datang yang kedua kali ke dunia, Engkau dapati kami tetap setia mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga akan memberikan persembahan bagi-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menguduskan persembahan kami, dan semuanya menjadi kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami persilahkan bagi yang bertugas, kita angkat pujian kita, Jalan Hidup Orang Benar. Bagi yang bawa warta, tetapi sebelumnya saya mau membacakan laporan keuangan kita selama tahun 2023 untuk laporan kita ya. Bisa Jo? Ya baik, saya bacakan yang di saya untuk laporan saldo awal kita di tahun 2024, kas uang kita di kas ada sebanyak saldo Januari 2024 781.850. Lalu untuk laporan keuangan kita yang ada di bank itu, ini mohon maaf karena untuk laporan keuangan di bank belum bisa dilaporkan sampai Desember 2023. Karena biasanya pelaporan mereka jatuh pada tanggal 10 Januari nanti baru bisa saya lihat ya. Tetapi ini masih saya laporkan saldo kita di bank pada bulan November 2023 ada 1.191.628 rupiah. Ya, itu yang saldo uang kita di kas. Terima kasih untuk semua
jemaat yang sudah memberi persembahan, maupun untuk semua anak-anak kami yang ada di sini ya, sudah memberikan pelayanannya, tetapi juga ada hati untuk memberikan persembahannya untuk gereja kita di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua anak-anak kami yang ada di sini dalam pekerjaannya, maupun kita semua jemaat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya persilakan untuk Pak Alek. Baik, terima kasih Bolsia, Bu Pur, Bang Samuel, Arya, Haga, Tio atas pelayan hari ini, termasuk juga Pak Saud. Ya, bahwa ketika kita memandang ya, ke gunung-gunung dari mana datang pertolongan, ya, itu kan sebenarnya nyanyian siarah ya yang sudah sampaikan oleh Pak Saud, dan menjadi ya kekuatan lah bagi kita dalam menjalani hari ke depan lah. Ini udah 7 hari ya Pak Saud ya. 7 hari ini apa yang Ibu Bapak Ibu rasakan ya, doa masing-masing lah, dan apa yang harus dikerjakan untuk keluarga, terutama untuk memuliakan Tuhan ya. Terima kasih khotbahnya, Tuhan berkati, dan kita sudah dengar pengumuman keuangan ya, dan juga ada nomor rekening kita ya. Ya. Next lanjut, ini warta jemaatnya. Ya, supaya ada kelihatan nomor rekeningnya. Saya sebut tapi kan belum kelihatan. Yaitu persembahannya totalnya apa ya? Itu 1.550.000. Iya. Oh, 24 Desember ya. Ya, ini persembahan kita. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Ini 31, 180.000 ya. Ini 31, next lanjut. Pak Nelson Ginti, mungkin saya belum saya kirim renungan tapi belum buka grup ya. Jadi mungkin saya belum ucapkan ya, selamat ulang tahun Pak Nelson. Nanti kalau nonton khotbah ini juga ya, Tuhan berkati Pak ya. Karena beliau kan masih di Medan, ini belum ada kan ya di sini ya. Dan juga nanti Pak Chandra ya, Pak Chandra Simamora ya. Dulu dia masih sebutnya Bro Chandra ya, saudara Chandra, sekarang udah tua ya, karena udah punya anak jadi orang tua, jadi kita panggil aja Pak, biar supaya dia kelihatan semakin tua. Begitu ya Bu ya. Mamanya ya aja ya. Ya oke. Lalu ya ini yang pelayanannya Pendeta Ade nanti yang berkhotbah, tim musik ya yang sudah selalu bersedia. WL-nya siapa? Oh, ada di sini ya. Ya, enggak apa-apalah. Satu keluarga pelayanan. Ya nanti wartanya diganti aja Pak Saud. Kan khotbahnya Pak Nelson nanti. Mbak Ade ya. Kalau ini ya, kalau Pak Nelson udah pulang ya, tapi katanya sih dia udah pulang. Oke ya, selamat melayani dan mempersiapkan diri untuk pelayanan minggu depannya. Ya. Next lanjut. Yaitu khotbah Bapak di Radio CV 103,5 FM ya, setiap hari Minggu jam 18 itu sebenarnya jam 6 ya, kalau kita ya 18.00 lah. Itu mau dibilang sore atau juga sudah menjelang malam itu. Ya. Oke. Ya, selamat mendengar dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini doa kita setiap minggu, kita berdoa untuk bangsa negara, Kota Bandung, ya Bandung Raya, ya pemilu, ya gereja kita, ya, dan juga para pelayan. Ya. Pak Nelson kembali ke Kuningan, kapan? Tahu nggak? Nggak tahu. Oh, anaknya nggak tahu. Ya, nanti kita tanya aja Pak Nelson. Ya, yang lain-lain tetap sama. Ada Bapak Ibu yang mau didoakan? Mama Leo. Oh iya, pastilah kita pasti berdoa untuk jemaat semua biar sehat-sehat, yang lagi rindu berat ini ya, enggak pulang-pulang ini ya. Ya doakanlah, kita doakan. Ada yang lain? Enggak ada? Arya? Udah enggak ada semua ya. Agak enggak? Bupur? Ada? Tio enggak ada ya?
Tio berpikir apa yang mau didoain ya. Ya, oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Membuat kami sadar dan menyadari juga bahwa pentingnya kami percaya kepada Engkau, sumber pertolongan kami. Karena Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang menjaga kami. Engkau Allah yang menaungi kami. Bahkan karya-Mu di dalam hidup kami senantiasa nyata. Tidak pernah terlambat. Bahkan waktu-Mu itu pun kami senantiasa rasakan. Karena Engkau tidak pernah terlelap. Selalu menyatakan pemeliharaan, penjagaan-Mu, perlindungan, naungan-Mu bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk menjalani tahun 2024 ini bersama dengan Engkau. Kami percaya bahwa ketika kami berharap, ketika kami bersandar kepadamu, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun pekerjaan, studi, pelayanan kami. Berkati hamba-Mu, Pendeta Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan di dalam pelayanannya di Tyrannus, di gereja ini maupun di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah dunia di mana Engkau utus hamba-Mu untuk memberitakan Injil Kristus. Dan Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang menempatkan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Maka pada saat ini Tuhan, kami berseru kepadamu. Kami memohon belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami ini. Bahkan orang-orang yang sudah pernah mendengar berita Injil, namun masih mengeraskan hatinya. Tuhan, Engkau yang menjamah hati mereka dan pikiran mereka, agar melalui Roh-Mu yang kudus menginsafkan orang akan dosa dan bekerja untuk membawa mereka berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Tuhan tolong supaya anak-anak Tuhan bersatu hati, gereja Tuhan bersehati untuk terus memberitakan Injil Kristus tanpa memandang denominasi apapun. Supaya betul-betul kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin dalam bangsa ini. Kiranya Tuhan terus kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau menyatakan hikmat-Mu kepada mereka, baik presiden, wakil presiden, DPR, MPR. Supaya mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga sampai jajaran gubernur, RT dan RW, semuanya memiliki hikmat dan pertolongan daripada-Mu, dan mereka memimpin dengan adil dan bijaksana. Kami serahkan rencana pemilu tahun ini Tuhan. Kami tahu bahwa pemilu serentak ini ada oknum-oknum yang berusaha untuk merusak keutuhan bangsa ini. Bahkan ada yang berkampanye dan menyudutkan, bahkan menyebar kebohongan. Tuhan, Engkau yang campur tangan, supaya kami tidak terkecoh memilih orang yang salah. Kau berikan kepada kami hikmat-Mu untuk jeli dan memilih pemimpin yang tepat sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, sehingga mereka dan kami semua yang memilih orang-orang tersebut, Engkau juga yang menolong kami untuk memilih orang tepat agar memimpin bangsa ini adil, makmur, sejahtera, dan tetap hidup takut akan Engkau. Kami serahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan, kiranya tetap aman, jauh daripada niat-niat oknum-oknum yang berusaha merusak bangsa ini. Kami minta tolong Tuhan, jauhkan semua itu dan kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Pak Nelson yang terus pelayanan ke Kuningan. Tuhan, nanti Engkau yang tolong supaya hamba-Mu ketika nanti berangkat lagi ke Kuningan, semua pelayanannya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Bahkan rencananya pulang nanti dari Medan ke Bandung pun Engkau sertai hamba. Serahkan Pak Nelson ke dalam tangan-Mu di dalam pelayanannya, maupun Pak Saud, Bu Ade, Pak Yopi, hamba kami semua yang terlibat di dalam melayani Engkau di tempat ini. Engkau juga yang menyertai, mampukan mengurapi kami untuk terus memiliki roh yang menyala-nyala dan melayani Engkau, sehingga hidup kami semua memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang bergumul, apakah itu masalah jodoh, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah pelayanan, apakah itu masalah studi. Apapun pergumulannya, Tuhan Engkau Allah yang menyelidiki hati kami masing-masing dan menjawab doa-doa kami seturut kehendak-Mu semata-mata. Dan biarlah menjadi satu kesaksian bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami atau bagi mereka yang mengasihi Engkau. Nyatakan kasih dan anugerah-Mu, sehingga jemaat-Mu yang letih, lesu dan berbeban berat memperoleh kelegaan daripada-Mu. Termasuk juga kami berdoa untuk Leo yang ada di luar, Engkau tetap jagai biar dia sehat selalu. Deborah juga yang ada di Kalimantan, jagai biar dia sehat selalu dan keluarganya. Natalia yang ada di Jakarta, Engkau jagai dan sehat selalu. Bahkan keluarga kami dan anak-anak kami dimanapun mereka beraktivitas dan bekerja, Engkau yang jagai biar mereka sehat selalu dan berkati seperti Engkau memberkati kami. Dan kami tak lupa juga berdoa untuk jantung Ibu Olsia, hamba-Mu. Kami percaya bahwa di tengah proses pengobatan, termasuk juga Michael, apapun yang kami lakukan, Kau Allah yang dapat bekerja menyatakan mujizat-Mu, bahkan oleh bilur-bilur-Mu. Jika Engkau berkehendak, maka kami merasakan mujizat-Mu dan kami sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Tapi jika ini Engkau kehendaki untuk melalui pengobatan, Engkau pulihkan kesehatan kami semua, dan semuanya dapat sembuh secara total di dalam nama Yesus Kristus. Pengobatan, obat yang diminum pun Engkau berkati di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, baik Pak Nelson, baik Bang Chandra di bulan ini. Kau berikan energi, kesehatan, kekuatan yang baru, penyertaan-Mu di dalam mereka mengiring dan melayani Engkau. Hikmat-Mu, anugerah-Mu nyata atas kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami dan terus mensyukuri apa yang Engkau kerjakan sejak di dalam kandungan ibu mereka. Engkau menenun mereka, bahkan sampai masa tua mereka, Engkau tetap adalah yang bekerja dan memberkati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan. Engkau Allah sendiri yang menjawab semua doa-doa kami seturut kehendak-Mu dan indah pada waktunya. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Anak percaya kepada kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidupnya kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Biarlah setiap firman yang kita dengarkan boleh tertanam dalam hati kita, dan Tuhan materaikan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Terima kasih untuk pagi hari ini, biarlah serangkaian ibadah kami boleh untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan sebentar kami akan undur dari tempat ini Bapak, biar Engkau sertai perjalanan kami, biar Engkau terus yang mengiring kehidupan kami Tuhan, di dalam melakukan segala aktivitas kami hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehat selalu.